Makna yang terkandung dalam sholat, apakah Anda pernah berpikir bahwa setiap gerakan dalam sholat bukan hanya sekadar rutinitas, tetapi memiliki makna yang dalam dan memikat? Setiap kali kita berdiri, rukuk, atau sujud, sebenarnya kita sedang merasakan perjalanan spiritual yang penuh makna dan pengajaran. Gerakan-gerakan ini bukan hanya tindakan fisik, tetapi juga simbolis dari ketundukan, rasa syukur, dan penyerahan diri kita kepada Allah. Bagaimana jika kita bisa memahami setiap detail gerakan ini dan menemukan kedalaman maknanya yang selama ini mungkin terlewatkan? Dalam pembahasan ini, kita akan menggali lebih dalam tentang makna di balik setiap gerakan sholat, mengungkap pesan spiritual yang terkandung di dalamnya, dan bagaimana gerakan-gerakan ini bisa memperkuat hubungan kita dengan Sang Pencipta. Bersiaplah untuk menemukan dimensi baru dalam sholat yang akan memberikan makna lebih dalam pada setiap rakaat yang Anda lakukan. Mari kita mulai perjalanan ini dan temukan keajaiban yang tersembunyi di balik setiap gerakan sholat. Pertama, takbiratul ihram, mengangkat tangan dan takbir, mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau telinga, kemudian melipat tangan di depan dada, diikuti dengan ucapan Allahu Akbar. Maknanya, gerakan ini menandai awal sholat dan simbolis menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Ucapan Allahu Akbar berarti Allah Maha Besar, menunjukkan kebesaran Allah dan ketundukan kita sebagai hambanya. Mengangkat tangan juga menandakan meninggalkan segala urusan duniawi dan fokus sepenuhnya kepada ibadah. Kedua, qiyam, berdiri tegak dengan tangan yang dilipat di dada atau di bawah pusar. Maknanya, posisi berdiri ini melambangkan keteguhan iman dan penghormatan kepada Allah. Dalam posisi ini, seorang muslim membaca Al-Fatihah dan ayat-ayat lain dari Al-Quran, yang menunjukkan penghormatan kepada firman Allah. Ketiga, rukuk, membungkuk. Membungkukkan tubuh dengan tangan bertumpu di lutut, punggung lurus, dan kepala sejajar dengan punggung. Maknanya, rukuk melambangkan kerendahan hati dan pengakuan atas keagungan Allah. Ucapan Subhana Rabbiyal Azim, yang berarti Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung, diucapkan untuk mengagungkan Allah dan menunjukkan penghormatan. Keempat, itidal, berdiri tegak setelah rukuk, kembali berdiri tegak dari posisi rukuk dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamd. Maknanya, itidal menunjukkan sikap bersyukur dan pengakuan atas segala nikmat yang diberikan Allah. Kalimat ini berarti Allah mendengar orang yang memujinya dan Tuhan kami, bagimu segala pujian. Menandakan penerimaan dan rasa syukur. Kelima, sujud, bersujud, menundukkan diri dengan meletakkan dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung jari kaki di lantai. Maknanya, sujud adalah simbol puncak ketundukan dan penghinaan diri di hadapan Allah. Ini adalah momen terdekat seorang hamba dengan Tuhannya. Keenam, duduk di antara dua sujud, jalsa, duduk dengan posisi yang nyaman setelah bangkit dari sujud pertama. Maknanya, duduk di antara dua sujud melambangkan momen introspeksi dan memohon ampunan dari Allah. Ucapan seperti Rabbighfirli, Tuhanku, ampunilah aku, diucapkan untuk meminta rahmat, ampunan, dan bimbingan. Ketujuh, sujud kedua, melakukan sujud kedua setelah duduk di antara dua sujud. Maknanya, sujud kedua menegaskan kembali ketundukan dan penghambaan kepada Allah, serta menandakan ketulusan dalam ibadah. Kedelapan, tasyahud, duduk setelah sujud kedua dan membaca doa tasyahud. Maknanya, tasyahud adalah momen menyatakan kesaksian keimanan, mengakui keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad. Ini adalah bagian penting dari syahadat, yang merupakan salah satu rukun Islam. Kesembilan, salam, mengucapkan salam dengan menoleh ke kanan dan ke kiri. Makna, salam adalah penutup sholat, menandakan akhir dari ibadah dan kembalinya seseorang ke dunia nyata. Ucapan Assalamualaikum warahmatullah berarti semoga kedamaian dan rahmat Allah menyertai kalian. Ini juga melambangkan kedamaian dan niat baik terhadap semua orang di sekitar. Setiap gerakan dan bacaan dalam sholat dirancang untuk mengarahkan hati dan pikiran seorang muslim kepada Allah, memperkuat keimanan, dan memperbaiki akhlak. Sholat adalah manifestasi dari keimanan yang mendalam dan merupakan cara seorang muslim untuk mengekspresikan cinta, ketundukan, dan penghambaan kepada Allah. Ibadah sholat memberikan makna yang mendalam dari setiap bacaan yang kita lantunkan, memberikan kekuatan setiap gerakan kita lakukan, memberikan ketenangan ketika melakukan, dan memberikan ketundukan ketika kita merendahkan diri. Banyak makna dan juga pengampunan dalam setiap gerakan sholat yang kita lakukan. Oleh karenanya, dengan perintah yang agung ini, sholat bukan hanya sebuah rutinitas yang memberatkan, tetapi juga memberikan makna penghambaan dan melatih kesehatan. Terima kasih telah sampai di akhir video ini. Semoga bermanfaat. Kita lanjut di part berikutnya, masih dalam pembahasan seputar sholat. Jangan lupa tulis doa terbaik di kolom komentar, like, serta subscribe agar mendapatkan manfaat dari channel ini. Terima kasih.